Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu ya. Oke kawan-kawan ya tetap semangat dan tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Meskipun bro ya kalau kita lihat bersama-sama Bitcoin udah menunjukkan tanda-tanda ya koreksi bro 24 jam terakhir 2,18%, 7 hari terakhir 4,64%. Ini ya yang saya maksud bro, naik taking profit, turun kita serok lagi gitu kan. Jangan berpikir apa ya, holder semi scalping itu melelahkan, tapi itu menguntungkan sebenarnya ya. Di satu sisi kita sebagai holder jangka panjang ya kan, di satu sisi kita sebagai scalper gitu bro ya. Oke kalau kita lihat bersama-sama memang market dalam kondisi crash ya, market merah merona-rona alias meronta-ronta gitu kan, termasuk daripada Picoin sendiri. Picoin itu berada di area 6,78 penurunan dalam 24 jam terakhir, serta kalau kita lihat bro ya 15% gitu dalam 7 hari terakhir. Oke, kita lihat perform daripada Picoin terlebih dahulu. Nah kalau kita lihat bersama-sama ya untuk Picoin seperti ini bro kinerjanya ya. Kalian bisa melihat sendiri apakah masih worth it gitu kan untuk kita hold. Nah pertanyaan yang cukup menarik ya, mengingat nanti di bulan depan ya, kalau nggak salah bro, di bulan depan pada tanggal 28 ya mungkin nanti akan ada lah ya announcement tentang pencatatan di bursa ya, DApps yang diluncurkan. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ya. Semoga saja di bulan depan Picoin bisa recover. Nah untuk volume sebenarnya untuk Picoin sendiri naik ya bro ya sekitar 52,46%, cuman market cap di sini turun. Oke, dari 5 billion something kali ini di area 4,88 billion. Oke, kalau saya pribadi sih masih pasang jaring di bawah ya bro, masih optimis lah. Siapa tahu nih di tahun ini dia bisa grow up kembali, bisa menyentuh di ranah 1,6 dolar dan di area 2 dolar something gitu. Semoga saja bro ya. Oke, kita akan bahas tentang Pi. Nah, yang saya maksud di awal tadi adalah ini ya bro ya, meskipun di sini kita menunggu-nunggu nih ya kan di bulan depan gitu kan. Nah, bulan ini kan tinggal besok aja itu. Besok kita udah berada di penghujung bulan Mei ya bro ya, langsung masuk bulan Juni. Nah, ini bro di tanggal 28 Juni ini udah ada keterangannya ya, ada notes, ada real estate ya, exchange listing. Nah, ini yang kita tunggu exchange listing juga ya. Ada 300 lebih apa dApps gitu bro ya. Nah, kita juga menunggu nih peluncuran daripada dApps. Nah, yang ini tanda tanya ini apa? Kita lihat saja nanti apa ya, ada segi community notes-nya. Nah jadi kalau semisal nih di bulan depan dia bisa listing ke Binance, ke Coinbase gitu kan, maka harga daripada Picoin masih bisa untuk grow up kembali ya kan. Makanya saya DCI tuh di bawah bro, DCI ada area entry yang notabene udah sempat kita bahas juga gitu kan. Nah sebenarnya ini cukup menarik nih. Dan di sini juga langsung dari PyCore timnya ya bro ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini daftar aplikasi mainnet di antarmuka ekosistem mainnet tidak mencangkup semua aplikasi mainnet dan aplikasi Pi yang siap untuk mainnet. Oke. Terus karena pilihannya terbatas berdasarkan kebijakan dan pedoman ekosistem Pi, masih banyak lagi aplikasi Pi pihak ketiga yang tidak tercantum di sini. Beberapa aplikasi Pi pihak ketiga yang berfungsi sebagai direktori aplikasi mainnet Pi dapat menampilkan lebih banyak atau bahkan semua aplikasi mainnet sehingga pelopor dapat merujuknya untuk mendapatkan tampilan aplikasi yang tersedia secara lebih luas. Oke ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik ya untuk Picoin sendiri. Semoga saja sih timnya segera memperbaiki lah ya kekhawatiran daripada komunitas ya, mekanisme sistem unlocknya, ya mungkin menerapkan sistem burningnya gitu bro ya. Dan kalau kita lihat untuk real chartnya si Picoin sendiri bro, coba kita hapus dari segi Fibonya ya. Di sini seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya kan di sini ada dua kemungkinan. Oke, dari symmetrical triangle-nya gitu kan. Itu kemungkinan dia koreksi 50%, dia naik 50% dan ternyata bro jaring kita kena ya, jaring kita kena di sini. Oke, ini udah masuk nih dalam kategori jaring kita gitu kan. Udah kena satu bro ya, DCI saya udah kena satu di kisaran harga sini kan. Nah, masih ada area entry di bawah saya juga bro. Jadi di area kepala 6 pas sama di kisaran harga 55 saya pasang jaring. Kalau ini kan di area 57 tapi saya langsung open posisi jaringnya di area 55 gitu bro ya.
ya. Dan terendahnya saya untuk open jaring itu di sini bro ya, di kisaran harga 45. Saya ambil di area 45 itu saya juga di CI ya. Karena area tersebut 45 itu adalah area pertahanan terakhir daripada Picoin itu sendiri bro ya. Nah kalau semisal nih hari ini nanti atau besok ya atau lusa gitu kan, area ini bro, area yang ini bentar ya. Nah yang ini, nah area ini kejebol, maka prospek daripada Picoin bro dia akan nyentuh di zona sini ya kan, di area 5 sorry kepala 6 pas itu di CS saya ya, sampai di kisaran harga 55. Oke, tapi kalau ini nanti bro dia mampu memantulkan price harganya, mungkin dia akan sampai dulu ya, naik dulu sampai di kisaran harga sini ya, di area kepala 70. Tapi di area kepala 70 ini bro pasti dia akan terjadi breakdown kembali. Karena apa? Volume sell di area tersebut cukup tinggi gitu kan. Makanya di sini prospek daripada Picoin ini masih kuat untuk turun ya. Jadi kalau kalian mendengarkan apa yang saya katakan waktu itu, sell dulu tuh di kepala 16, sell dulu di kepala 8, 0,8, pasti kalian bisa di CI di bawah lagi dari hasil penjualan kalian gitu ya. Tapi prospek untuk jangka panjangnya masih oke sih kalau menurut saya. Kalian harus disclaimer lagi ya. Terus di sini bro, kalau kita lihat ya penurunan drastis jaringan Pi di akhir Mei 2025 ya. Jadi ada beberapa penyebab dan dampaknya nih ya kan. Yang pertama dikutip dari indikator teknis menunjukkan kelemahan juga bro ya. Jadi dia wajar nih koreksi ya kan. Terus yang berikutnya adalah tekanan jual meningkat. Jadi di sini bro ya, tekanan selling pressure untuk Picoin itu meningkat. Makanya di sini Picoin mengalami penurunan yang cukup lumayan. Tapi kalau kalian lihat secara overallnya, bukan hanya Picoin aja yang turun ya, melainkan dari segi Ethereum, BNB, Solana, XRP ya itu mayoritas turun semua bro ya. Jadi wajar aja karena market dalam kondisi yang kurang bagus juga ya kan. Terus kalau kita lihat prospek harga Pi dan dukungan berikutnya. Nah, ini seperti yang kita bahas di trading view tadi, bro. Ya, ini adalah area-area entry kita ya. Itu udah sama banget dengan ini gitu kan. Nah, oke. Jadi ini nggak perlu kita bahas lagi. Kesimpulannya di sini adalah di mana dengan berbagai indikator teknis yang menunjukkan tren penurunan yang kuat, Pi Network atau Pi mungkin menghadapi tantangan lebih lanjut dalam waktu dekatnya. Nah, investor harus memantau indikator-indikator ini dan bersiap menghadapi kemungkinan volatilitas lebih lanjut. Memahami dinamika ini penting untuk membuat keputusan investasi yang dapat di pasar mata uang kripto yang seringkali tidak dapat diprediksi. Oke, memang kalau kita melihat dari sektor cryptocurrency ya itu susah kali untuk diprediksi. Walaupun kita bisa memprediksi nih, wah apa ya bakal grow, apa ya bakal turun dan sebagainya. Tapi prediksi tersebut bro tidak 100% akurat. Nah, pertanyaannya banyak sekali tentang Pi Network. Apakah Pi masih layak untuk kita hold ataukah memang harus kita tinggalkan? Nah, jadi gini bro ya, semisal kalian udah nggak optimis nih tentang Pi Network, kalian udah berpikir wah Pi Network ini bakal hancur nih harganya gitu kan. Saya mau jual aja, nggak masalah bro, kalian jual nggak masalah. Tapi saran dari saya jangan 100%, sisakanlah 10%. Semisal kalian punya 100 Pi Network gitu kan, 100 Pi Network kalian jual aja 90 Pi Networknya, 10-nya biar di situ. Gitu, atau kalian jual 80-nya sisanya biar di situ. Kenapa? Karena gini bro ya, kita nggak ada yang tahu nih tiba-tiba tim Pi Network nanti membuat gebrakan apa ya, atau kalaupun ada gebrakan pasti harganya akan naik lagi gitu bro. Tapi kalau keputusan kalian benar untuk ninggalin Pi Network ya kalian nggak begitu banyak kerugian karena hanya meninggalkan sedikit Pi Network ya, untuk jaga-jaga aja. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.